Gue nggak terima. Apalagi Lu selalu sih? bikinnya begitu. Kenapa Nggak dijelasin. Gimana gue mau tahu? Gimana teman-teman mau ngerti? Gini. Nggak bisa. Ini Pokoknya gue pengen lu clearin nih gimana masalah copywriting. Oke, ini Karena tadi kan maksudnya- di awal gue udah bilang, Ya, gue nih ya. bingung gimana cara bikin caption yang bagus, tulisan yang bagus. Oke. Ini kita masih terkait di ini masih berdebat masalah copywriting ya. Iya dong, Ya lu kan? mesti clearin. Oke. mesti clearin. Yang kemarin berarti kan gue bahas tentang headline. Hmm. Nah, sebenarnya gini, Bro. Copywriting itu kalau mau dibahas nih kan bisa ketemu lebaran. Panjang banget tuh, bisa bulan Ramadan, pasti bisa dibahasnya lagi. Nah, cuma jadi nggak usah terlalu detail banget mengenai headline. Nah, Oke. ya itu tahan dulu. Nantilah lain kesempatan pasti gue akan kasih tahu lah. Tuh Cuma gini, minimal mereka udah dapat kulit-kulitnya dulu, walaupun belum berhasil mendapatkan daging dan bijinya. Kali ini sambil gue tipis-tipis mengenai copywriting juga, cuma ada teknik yang namanya switching perspektif. Ini kelihatan lah ya intinya. Switching perspektif. Perspektif apa sih? Persepsi? Nah, oke. Gimana caranya menggiring opini atau propaganda kita membuat ya agar pembeli itu tertarik sama produk kita. Nah, lu masih inget nggak ketika gue bilang 81% lebih bahwa orang-orang tuh nggak suka dijuali, merasa merasa di hard selling, ya kan? Nggak usah pakai copywriting deh, boro-boro. Dengan 81% itu definitif dari lu masuk ke sebuah store di mall, mbak-mbak tuh udah nyamperin gitu lah, kayak udah nungguin lu mau beli apa. Gue pribadi gue kurang suka. Risih kan? Gue kurang suka. Apakah copywriting udah keluar? Belum kan? Tuh, belum nyampe copywriting aja keluarin, tapi baru ada posisi badannya itu di samping lu udah risih. Jadi copywriting itu nggak melulu mengenai media online, nggak melulu mengenai bisnis online, caption di Instagram, Facebook, Harus dan lain media yang sebagainya. tertulis, Ya, harus media yang tertulis. Itu betul, gue nggak menyalahkan. Cuma banyak kepleset juga nih. Terus kita kan offline store, ya kan? Iya. Nah, itu ada dua lagi tuh kemungkinan nih. Oke, emang yang pertama offline store juga nggak bikin online store? Pasti bikin dong. Sekarang udah bikin. Nah, iya kan? Dan yang kedua, copywriting udah lu susun dengan rapi, itu juga bisa lu gunakan untuk dari zaman tahun 50-an, 60-an ada namanya salesman, betul? Sales. Betul. Iya kan? Sales kan door to door ke rumah-rumah nawarin panci, itu betul terjadi, iya kan? Atau yang biografinya si McD kan begitu. Iya. Nawarin juicer, mixer, betul. ya kan? Ke rumah-rumah. Dia tuh nyusun itu copywriting. Emang apakah iya begitu keluar rumah, assalamualaikum, buka pintu, beli panci ini? Enggak dong, pasti diangkat dulu keresahannya kan. Keresahannya dari mana? Dari copywriting. Jadi dialog yang dipersiapkan itu bagian dari copywriting ya. iya, kalau gue mempercayakan itu. Nah, jadi banyak orang salah kaprah nih. Oh ya udah kalau gitu, ngapain kita harus ngambil kelas copywriting? Ngapain kita harus benar-benar mantengin tentang materi copywriting? Kan gue jualannya offline. Bener nggak? Kalau misalnya yang online pun dia kan suka ada kadang-kadang bikin spanduk-spanduk kecil di depan toko. Ya, Itu ya. juga bagian dari copywriting dong Bagian pasti dari kan? copywriting. Penting copywriting. Nah, tadi Husni udah bilang mengenai spanduk, banner, MMT atau apapun itu namanya ya. Itu gunakanlah yang namanya teknik switching perspektif. Jangan sampai pembeli itu merasa digurui. Nah, switching perspektif apa sih? Nah, turunannya seperti ini ya. Jadi persepsi yang kita switch. Jadi lo nggak suka nggak sih kalau gue bilang kayak, bro, lu itu cocok banget beli handphone di Mumtaz Store, misalnya kayak gitu. Lo kayak apa ya, maksudnya gimana ya, gitu kan? Nah, kamu kebiasaan orang-orang nih ya, kamu atau lo ya, lo atau anda segala macamnya itu berganti di switch. Banyak orang satu diganti lo lagi diganti ke masyarakat di switch. Kebanyakan muslimin, misalnya produknya muslim ya. Kebanyakan muslimin, terus 9 dari 10 dan Oke. lain sebagainya. Nah, ini switching perspektif yang pertama. Nanti gua akan jelasin lagi yang kedua ya. Berarti kaitannya sama subjeknya ya, bisa Iya. dibilang ya. Nah, jadi coba dibiasain teman-teman. Perhatiin ya, bayangin ya. Jadi kamu itu diganti yang lo yang sifatnya tuh menggurui, yang langsung sifatnya kayak
lo cocok beli jeans ini, lo cocok beli topi ini, lo cocok beli jam ini gitu. Lo pasti suka deh. Enggak. Coba deh, itu kebiasaan-kebiasaan buruk seperti itu. Karena tadi faktanya pembeli itu nggak suka langsung di direct, nggak suka langsung bener-bener dijualin banget, dia nggak suka. Gitu. Nggak suka langsung kayak, lo wajib beli ini, bukan. Tapi tekniknya adalah kalau lo sering nemuin iklan yang 9 dari 10 wanita. Nah, 7 dari 10 itu. Nah, Kayaknya lu korban tuh iklan ya. iya, ya kan itu copywriting yang menusuk menurut gua, menghipnotis. Ini kaitannya dengan hypnoselling soalnya. Kenapa? Karena ketika itu dia merasa terwakilkan, di switch perspektifnya. Jadi sudut pandangnya itu, persepsinya itu di switch. Padahal itu sebenarnya buat si pembeli. Oke. Nah, jadi kita create gimana caranya si pembeli kita giring opininya termasuk dalam bagian 9 orang ini. Karena 9 dari 10 muslimah suka memakai hijab syar'i misalnya. Kita giring kan. Coba kalau lo bayangin ketika lo cocok banget nih pakai hijab syar'i ini. Sebentar, yang nggak pakai hijab syar'i reject. Ya pasti. Padahal niatnya kita pengen dia dibeli produknya. Iya Tapi dong. kalau dibilang 9 dari muslimah berhijab, pengen jadi muslimah pakai jilbab syar'i. Ya. Kesana arahnya. Udah mulai nangkep kan? Udah mulai nangkep kan? Lu langsung ngomong ke sana arahnya. Ya itu, memang copyright itu nggak bisa sembarangan. Nah, macam-macam. Nah, nomor 2-nya bro. Ini gua kasih tipis-tipis lagi ya. Turunan switching perspektif itu ada sifatnya claim. Jadi yang ini adalah telling. Oke. Ini telling, ada storytelling, dia memberitahukan kan. Banyak orang di Jakarta stres begitu pulang sampai rumah gara-gara kemacetan. Gojekin aja. Misalnya kayak gitu. Tuh, tahu gak sih lo? Gojek. Masuk, ya gak sih? Kayak gitu-gitu. Ini telling namanya. Yang kedua itu namanya claiming. Ini di bawah ya. Ini claiming. Mengklaim. Jadi ini adalah telling, sifatnya, switching perspektifnya. Kalau ini adalah claiming, di bawah yang nomor 2 ini akan gue bahas. Nah, kalau yang sifatnya claiming, ada lagi nih, masih turunan switching perspektif. Mengklaim. Jadi nggak bisa orang tiba-tiba langsung dagang, beli, bukan. Tapi sifatnya claiming apa sih turunannya? Faktanya, pernah denger nggak? Iya. Sprite pakai Sprite. Cak lontong tuh VO-nya, nyatanya nyegerin. Hebat tuh dia tuh Sprite. Nyatanya. Kalau yang ini mungkin yang mungkin teman-teman tahu ya, iklan-iklan wanita dan lain sebagainya. 7 dari 10 ini segala macam. Nyatanya nyegerin. Itu mengklaim bahwa cuma Sprite nih yang nyatanya nyegerin. Faktanya, nah umumnya kayak gitu bro. Umumnya Tinggal dicari aja pokoknya ya kata-kata yang sesuai sama produk kita ya. sesuai dengan produk dan mengklaim sifatnya. Biasanya itu penting. Itu tuh copywriting tuh kayak gitu-gitu. Itu tuh bisa men-switch sudut pandang si pembeli. Nah ini nih kata-kata ini tuh ada batasannya atau misalnya kan ada kamus lengkap kata-kata copywriting yang bisa digunakan, ada yang gitu-gitunya nggak sih? Ya ada. Oh ada ya. Lu mau tahu?